فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى حيث قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa hadir di sini, melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Adha. Salawat serta salam yang senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan dilimpahkan kepada orang-orang yang senantiasa komitmen mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah ini bulan yang mulia, yang mana di bulan Dzulhijjah ini telah terjadi peristiwa-peristiwa besar yang tercatat di dalam sejarah peradaban Islam, yang dicatat dalam sejarah peradaban manusia. Kita tahu bahwasanya tanggal 1 Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan, untuk tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya tergoda oleh setan, kemudian memakan buah itu atas rayuan setan dan tergoda oleh istrinya. Kemudian Allah murka kepada Nabi Adam, yang pada akhirnya Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Kemudian Nabi Adam menyesal, bertobat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semoga apa yang ia langgar diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima tobat Nabi Adam alaihissalam, dan itu terjadi pada tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian peristiwa yang kedua yang tercatat dalam sejarah dan tercatat di dalam peradaban manusia, yaitu pada tanggal 2 Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus.
Setelah Nabi Yunus merasa bosan, capek, frustasi untuk berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya ditinggalkan begitu saja, diabaikan, tidak dirangkul kembali, tidak didakwahkan kembali. Tapi Nabi Yunus alaihissalam ketika berdakwah malah dicemooh, dicaci maki, dan membuat dirinya merasa capek, bosan dan jenuh, kemudian meninggalkan kaumnya begitu saja, nyebrang ke negeri sebelah, kemudian menaiki kapal yang pada akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkan ke laut yang pada akhirnya dimakan oleh ikan paus. Kemudian di dalam kegelapan itu, di tiga kegelapan, yang pertama kegelapan perut ikan paus, yang kedua kegelapan lautan yang dalam, yang ketiga kegelapan malam, Nabi Yunus memohon kepada Allah, berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeluarkan dari perut ikan paus, dan itu terjadi pada tanggal 2 Zulhijjah. Kemudian peristiwa ketiga, tepatnya tanggal 3 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam, mengijabah doa Nabi Zakaria alaihissalam ketika Nabi Zakaria menikah bersama istrinya, tidak kunjung diberikan anak, tidak kunjung diberikan keturunan. Sedangkan pada waktu itu umur Nabi Zakaria sudah tua, 120 tahun umurnya. Kemudian istrinya secara medis telah divonis, mohon maaf, mandul, tidak bisa secara nalar manusia, secara medis tidak bisa. Nabi Zakaria mempunyai keturunan, tapi Nabi Zakaria tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami dari sisi Engkau saja dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Maka tepatnya tanggal 3 Zulhijjah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya Zakaria inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku telah mengabarkan kepadamu bahwa engkau nanti akan mempunyai seorang anak yang kau damba-dambakan berpuluh-puluh tahun. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Itu terjadi pada tanggal 3 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 4 Zulhijjah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibunya, yaitu Siti Maryam. Kemudian pada tanggal 5 Zulhijjah pula telah terjadi peristiwa besar, karena seorang Nabi Musa dilahirkan, kemudian dirawat di lingkungan Fir'aun yang begitu kejam. Di waktu Fir'aun melarang, bahkan yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, bayi yang laki-laki yang dilahirkan dibunuh. Tapi kemudian bayi perempuan yang dilahir dibiarkan begitu saja. Tapi ketika Musa dilahirkan, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil, justru malah dirawat oleh Fir'aun yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun itu sendiri. Dan itu terjadi pada tanggal 5 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 6 Zulhijjah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanggal 7 Zulhijjah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat kunci-kunci pintu-pintu neraka, sehingga hambanya
insya Allah akan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Ka'bah, untuk membangun Ka'bah. Ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala ketika kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam yarfa'u, untuk meninggikan bangunan Ka'bah, karena pada hakikatnya Ka'bah itu sudah ada di zaman Nabi Adam, karena itu merupakan bangunan pertama yang ada di muka bumi ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi Bakkah. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali ada di muka bumi yaitu bangunan Ka'bah. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya. Dan hari ini tanggal 10 Zulhijjah tepatnya merupakan peristiwa besar, karena merupakan hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Pada hakikatnya kurban ini atau Idul Adha diambil dari kalimat adha yudhi udhiyatan, artinya menyembelih hewan kurban. Sedangkan kurban diambil dari kalimat qarraba yuqarribu qurbanan, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang pertama telah terjadi di zaman Nabi Adam, yaitu yang terjadi kepada Qabil dan Habil. Ketika itu Allah memerintahkan untuk berkurban kepada keduanya. Watlu alaihim nab'abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Dan ingatlah ketika ada dua orang anak dari seorang Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, diperintahkan untuk berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya berkurban, tapi yang satu kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habil kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Habil dia berkurban dengan kurban yang terbaik, yaitu dengan seekor gibas domba yang besar yang layak dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga Habil dia berkurban dengan penuh rasa keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil dia malah sebaliknya, dia berkurban tidak sewajarnya, tidak pantas, dengan berkurban biji-biji tumbuhan yang tidak layak, dan merasa sombong dengan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala lam yataqabbal minal akhar kurban Habil. Kurban Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, perjalanan atau kisah kurban ini berlanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ibtala bikalimat, dengan beberapa ujian, fa'atammahun, tapi Nabi Ibrahim bisa menyelesaikan ujian itu. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam banyak mengalami ujian yang begitu besar. Ketika ia menikah dengan Siti Sarah alaihissalam, bertahun-tahun tidak kunjung diberikan keturunan. Meskipun tidak henti berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, tidak kunjung diberikan keturunan. Karena Nabi Ibrahim menginginkan ada generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwahnya. Namun setelah ditunggu-tunggu beberapa tahun yang begitu lama, akhirnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan atas dorongan istri yang salehah Siti Sarah, kemudian
Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar alaihissalam. Ketika menikah dengan Siti Hajar pun Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh, berilah aku anak yang soleh. Kemudian setelah dinanti ditunggu-tunggu, Allah menjawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Aku kabarkan kepada Ibrahim dengan seorang anak al-halim, anak yang lembut, bijaksana, soleh dan santun. Namun kemudian setelah anak itu lahir, kemudian ditinggalkan ke Palestina karena ada kecemburuan dari istri yang pertama, Siti Sarah, karena melihat Nabi Ibrahim dari istri keduanya telah mempunyai anak. Ditinggalkan ketika masih bayi. Dan kemudian setelah Ismail alaihissalam ini besar, remaja, usia TK mungkin seperti itu. Kemudian atas kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim balik lagi ke Mekah untuk menemui Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail alaihissalam sudah beranjak remaja, kemudian Nabi Ibrahim ini mimpi, wahai anakku, sesungguhnya tadi malam saya bermimpi, ini arafil manam anni azbahuka, saya mimpi menyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu, Nak? Tapi Ismail seorang anak yang soleh, yang pintar, cerdas, bijaksana atas didikan orang tuanya. Bisa saja Ismail menjawab, wahai ayah, itu hanya mimpi belaka, itu hanya bunga tidur. Bisa saja seperti itu. Tapi Ismail alaihissalam mengatakan, ya abatif al-matu'ad, wahai ayahku. Kalimat yang menggunakan ya abati, wahai bapakku. Kalau panggilan abi itu panggilan kehormatan, kalau buya itu panggilan kesayangan. Tapi kalau dua-duanya ingin digabung, yaitu kalimatnya dirubah menjadi ya abati al-matu'man, wahai ayahku, lakukan, laksanakanlah. Satajiduni insyaallah minas sholihin, insyaallah engkau wahai ayahku akan menemukanku menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian setelah keduanya ini pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mimpi, ini bukan bunga tidur, ini bukan mimpi belaka, ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana? Anak yang dinanti-nanti, penantian yang begitu panjang, ditunggu-tunggu, untuk menginginkan seorang anak yang soleh. Tapi setelah anak itu lahir, harus disembelih. Bagaimana? Mungkin kita tidak akan kuat. Tapi karena Ismail anak yang soleh, kemudian Ibrahim juga bapak yang taat, sabar, kemudian itu dilaksanakan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, keduanya berangkat ke atas bukit berpasang. Kemudian Ismail berbaring. Kemudian ketika pisau mau diletakkan di atas leher Ismail, kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, sudah cukup, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah berhasil melewati ujian ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang betul-betul berat, nyata.
Tidak ada mungkin seorang pun di dunia ini yang ingin anaknya disembelih begitu saja kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fadainahu bidzikrin azim. Kemudian Ismail itu diganti dengan domba yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah pulang kembali ke rumahnya, disambut oleh istrinya Siti Hajar dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat menggunakan Allahu Akbar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Kata segala sesuatu, baik itu hewan kurban, kalau sudah kita korbankan karena Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, kita mengklaim bahwa Allah yang paling tinggi, itu semua tidak ada apa-apanya. Maka atas ketaatan Nabi Ismail alaihissalam dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar lakab yang begitu mulia, yaitu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana asrif anna azab jahannam. Rabbana asrif anna azab jahannam. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman sedikit. Insyaallah kita akan mulai pemotongan hewan kurban mulai setengah